Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Gue kali ini mau review film lagi ya. Film yang luar biasa epic ini, luar biasa keren ini, luar biasa cantik ini, dan juga luar biasa menggelegar banget suaranya. Ini akan gue bahas tentunya di ngomongin film kali ini, dan gue sangat gila ini film. You watch. Soon as DC falls, they'll turn on each other. Whatever happens, we don't quit. Oh my God. You don't want to miss this. God bless America. Civil War, rated R. Oke, film Civil War ini film yang bisa gue bilang memukau gue ya. Ini bener-bener luar biasa. Dari segi shot yang ada nih cantik banget, dan juga dari segi sinematiknya luar biasa keren banget. Dan bisa gue bilang ini adalah salah satu film dengan nominasi Best Picture untuk di Oscar 2024 ini gitu. Sejauh ini so far ini film yang luar biasa cantik sekali gitu dari pengambilan gambar yang ada. Dan juga sound ini nggak bisa gue berkata-kata lagi ya seperti apa, karena ini benar-benar luar biasa. Dari penggarapan sound engineeringnya, dari suara-suara tembakan, dari suara-suara gemuruh perang yang ada, ini luar biasa keren banget. Jadi ya gue nggak bisa lagi ngerti ini seperti apa feel gue setelah nonton ini. Dan film ini disutradarai oleh Alex Garland, sutradara yang memang kita kenal sebagai bapak sci-fi ya untuk di persutradaraan Hollywood sana, yang dimana portofolio filmnya udah banyak banget di sini. Dia menyutradarai Ex Machina, juga menyutradarai Annihilation, dan juga menyutradarai 28 Days Later. Itu cukup rame filmnya dulu ya, itu film zombie, dan ada 28 Weeks Later juga dia yang sutradara. Jadi ini memang cukup salah satu sutradara papan atas ya untuk di Hollywood sana untuk karya-karyanya. Dan dibintangi oleh nama-nama yang cukup beken, cukup famous juga. Di sini ada Kristen Dunst, ceweknya Spider-Man. Lalu ada Wagner Moura yang kita tahu sebagai Pablo Escobar ya di series Narcos, dan juga ada Kale Spani nih sebagai Jesse nih, juga cukup menarik. Dan ada Jesse Plemons ya, aktor juga yang dimana di kehidupan nyatanya sebagai suaminya Kristen Dunst ya di sini ya. Lalu ada Bapak Stephen McKinley memerankan Sammy, dan juga sebagai presiden ada Nick Offerman ya. Dan cerita ini berangkat dari situasi distopia Amerika yang bisa kita bilang ini near future ya. Jadi film fiksi ilmiah ini memang cukup sangat dekat ya dengan situasi saat ini, yang dimana perang sedang berkecamuk, dan bukan tidak mungkin juga hal ini bisa terjadi gitu terhadap Amerika Serikat. Dan juga ini sebenarnya film yang memang sudah banyak terjadi juga ya di negara-negara ketiga lainnya. Contohnya ada Myanmar di situ dengan situasi dia sekarang yang sedang dipimpin oleh junta militer ya, dan menceritakan Amerika yang sedang dilanda krisis dan juga sedang dilanda peperangan antar wilayah. Jadi di sini diceritakan Amerika sedang kepecah belah. Di situ banyak faksi-faksi yang muncul, dan juga banyak kantong-kantong pemberontakan yang muncul. Dan tujuannya satu, yaitu untuk bisa meruntuhkan pemerintah di situ, yaitu di situ Presiden Amerika yang sudah sangat genting posisinya sebagai pemimpin Amerika Serikat. Dan film ini berangkat dari sudut pandangnya jurnalis terkenal di sini yang diperankan oleh Kristen Dunst bernama Lee Smith. Dimana Lee Smith ini dengan temannya yaitu Joel mempunyai misi untuk bisa mewawancarai presiden ya sebelum hari kudeta itu datang, dimana akan jadi eksklusif banget gitu untuk para wartawan ini untuk bisa mewawancari presiden, dan posisi pemerintahan ada di Washington DC. Dan singkat cerita, kedua jurnalis ini mau berangkat ke DC untuk dalam rangka misi jurnalistik ya, untuk eksklusif mewawancarai presiden gitu. Dan juga ditemani oleh dua rekan jurnalis lainnya, yaitu ada jurnalis junior di sini bernama Jesse yang diperankan oleh Kaylee, dan juga ada jurnalis senior yang diperankan oleh Stephen McKinley, di mana di sini bernama Sammy ya. Dan film ini bercerita singkat tentang perjalanan road trip untuk bisa ke Washington DC dari New York, di mana emang situasinya kan lagi cukup mencekam ya. Jadi perjalanan itu pasti nggak bisa smooth aja gitu, dari New York ke Washington DC pasti banyak konflik yang terjadi. Dan ceritanya cukup simple, cukup sederhana, dan di perjalanan itu menggambarkan konflik situasi yang mencekam perpecahan dari rakyat Amerika. Film ini juga mengangkat profesi jurnalis fotografer yang luar biasa epic banget. Di sini bisa gue lihat karya-karya fotonya luar biasa, bisa dilihat nanti di film ini. Dan gue cukup amazed dengan shot-shot sinematik yang ada di sini. Gue nggak habis pikir ini film perang tapi kok cantik banget ya. Film perang yang ironisnya cukup cantik gitu, dan film perang yang memang anti perang, karena
diambil sudut pandangnya dari sang jurnalis fotografer ini, yaitu si Lee. Dan singkat cerita, perjalanan cukup lancar sampai pada suatu titik beberapa konflik mulai muncul, di mana di sepanjang jalan jurnalis junior ini, yaitu si Jesse ini, sudah mulai agak terganggu jiwanya dengan penglihatan yang luar biasa mencekam ini, dan banyak kejadian-kejadian yang cukup horor bisa gue bilang, karena ini luar biasa nggak bisa digambarkan ya oleh dia yang masih cukup muda dengan situasi yang ada. Jadi ya ini mungkin hal yang baru untuk dia bisa melihat secara langsung kejadian peperangan yang terjadi. Dan juga di sini plot ceritanya cukup singkat, di mana singkat cerita si Lee dan Jess dan juga rekan-rekannya berhasil sampai ke Washington DC. Cuman namun sayang ternyata dia terlambat dalam hal untuk bisa mewawancari presiden, karena memang para pemberontak ini sudah mulai masuk ke Washington DC untuk bisa segera mengkudeta presiden. Jadi cukup telat ya, karena memang rencana awalnya, informasi awalnya bahwa si Lee ini sebenarnya udah punya informasi lebih dulu bahwa kepresidenan akan tumbang gitu dari para separatis ini. Tapi ternyata separatis bergerak lebih cepat dan membuat Jess, Lee dan kawan-kawan ini gagal untuk bisa mendapatkan eksklusif wawancara dari presiden. Dan konflik mulai muncul di sini. Untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler bisa stop di sini dan bisa lanjut lagi nanti setelah nonton filmnya, karena nanti akan gue sampaikan untuk plus minus dan juga penjelasan untuk film ini di akhir video nanti. Dan singkat cerita, Jess, Lee dan kawan-kawan ini berhasil sampai ke Washington DC, dan ternyata situasi sangat mencekam karena militer sendiri sudah terpecah belah di sini dan tersisa tinggal presiden dan juga pas pampresnya gitu. Jadi otomatis tugas militer ini yang sudah memang tidak sejalan lagi dengan pemerintahan ini sangat mudah untuk bisa masuk ke Gedung Putih, dan di sini banyak banget scene-scene yang luar biasa terjadi, bom-bom yang terjadi, dan juga penembakan-penembakan yang luar biasa, epic banget. Dari segi shot, dari segi pengambilan gambar, dari segi sound, ini gua nggak bisa berkata-kata lagi, ini keren banget. Dan juga mungkin bisa gue bilang ini adalah salah satu film yang masuk nominasi atau mungkin bisa menang ya untuk nominasi Best Picture di Oscar 2024 ini. Dan gua bisa bilang ini akan jadi film yang dengan rating cukup tinggi tentunya. Dan singkat cerita, Lee dan Jess, dua jurnalis cewek ini mampu masuk ke Gedung Putih untuk bisa mengikuti para junta militer untuk bisa mengkudeta presiden. Dan selanjutnya singkat cerita presiden berhasil dilumpuhkan, dan di sini momen ending terakhir di mana presiden berhasil dibunuh oleh junta militer. Namun sayangnya Jess ternyata di sini harus terbunuh karena memang dia harus menyelamatkan Lee dari tembakan. Dan cukup klise, cukup kita sering lihat di film-film lainnya, film-film hero lainnya, bahwa ya si Lee ini menutup badannya untuk bisa menahan peluru dari Jess, yang dimana dia merasa tanggung jawab ya untuk bisa membawa Jess ke zona perang ini gitu. Dan ya, film selesai sampai di sini dan berakhir cukup epic untuk para jurnalis dan juga untuk para junta militer ini untuk berhasil menurunkan presiden United States pada saat itu. Dan untuk penjelasan ending film ini, ya film ini menggambarkan situasi di mana negara yang gagal dalam arti mempertahankan kedaulatannya. Di situ banyak separatis yang berhasil mampu untuk melumpuhkan kepresidenan, bahkan sampai tentara militer yang ada juga terpecah belah, dan juga bahkan yang tersisa tinggal presiden sendiri dan juga para pas pampresnya untuk bisa bertahan. Dan situasi ini bukan situasi yang memang baru, tapi kita sering tahu juga ya bahwa kejadian ini benar adanya dan juga bukan gak mungkin bisa terjadi di lifetime kita gitu. Dan juga film ini memang cukup mendapatkan kritik pedas ya dari para warga Amerika dan juga para kritikus review film Amerika, dan menganggap film ini sebagai agenda politik, yang dimana memang sekarang Amerika sedang ada pesta demokrasi ya untuk pemilihan presiden nanti di bulan Oktober atau November nanti gitu. Jadi ini memang syarat dengan politik banget, dan menggambarkan mungkin bisa gue tangkap presiden Amerika saat ini mungkin bisa aja terjadi kayak gini kalau emang gagal bisa mempertahankan kedamaian gitu. Karena juga bisa kita lihat sekarang di berita-berita yang ada bahwa Amerika dilanda banyaknya protes dari para mahasiswanya untuk bisa memberhentikan perang-perang yang ada di Timur Tengah, salah satunya perang antara Israel dan Palestina ini. Dan ya, ini situasi yang cukup relate dengan situasi dunia yang ada sekarang. Jadi ini film memang mengangkat isu politik yang bener-bener relate banget. Dan mungkin sang sutradara sendiri juga nggak akan nyangka ya bahwa ternyata poinnya pas banget gitu di saat film ini rilis, pas juga di saat terjadinya situasi kondisi Amerika yang cukup krisis ya. Bahkan dari segi ekonomi, dari segi militer juga memang cukup sibuk kita lihat ya Amerika ya. Dan terakhir gue dapat info, Fed
kayaknya nggak akan menurunkan suku bunganya juga tahun ini. Jadi memang ini benar-benar tahun yang fakta banget buat Amerika dari segi ekonomi gue rasa. Dan inflasi cukup naik tinggi dari Amerika, dan ya gue nggak tahu ini ya, apakah akan menjadi soft landing atau hard landing, dan kemungkinan besar memang kayaknya akan hard landing ya untuk Amerika. Dan bisa gue lihat juga Fed beberapa kali di sini make up laporan keuangannya, dan itu benar-benar nggak baik ya untuk kita tahu. Dan ya gue harap film ini nggak akan jadi prediksi yang tepat ya untuk Amerika ke depannya, karena ini akan cukup parah gitu dampaknya terhadap dunia tentunya. Dan ya film yang memang cukup bagus, dan untuk plus minus dari film ini mungkin akan gue bisa kasih plusnya aja ya, karena minusnya mungkin sedikit. Dan untuk plus film ini seperti gua banyak ngomong di awal, film ini film yang cantik luar biasa, sinematografinya nggak ada lawan tentunya. Dan ya gue bisa terbawa film ini dari segi pengambilan gambar, shot-shotnya yang luar biasa, dan juga pencahayaan yang nggak bisa gue gambarkan lagi gitu dengan kata-kata. Ini luar biasa cantik filmnya. Dan juga poin plus yang kedua, ini karakternya juga mampu untuk bisa membawa kita hanyut ke dalam. Dan karakter Narcos ini siapa namanya, si Joel, juga luar biasa, lelaki yang memang ditugaskan untuk menjaga rekan-rekan jurnalis yang lain. Dan juga ada Stephen McKinley memerankan Sammy di sini, yang dimana di situ juga dia digambarkan meninggal dunia juga karena kerusuhan di jalan pas menuju Washington DC. Juga cukup oke aktingnya, cukup menjadi bapak di para kawanan jurnalistik ini. Dan tentunya ada pemeran utama kita yaitu Kirsten Dunst, dan juga ada Cailee Spaeny yang mampu menggambarkan situasi sebagai jurnalistik junior dan juga senior gitu yang saling membantu. Ya cukup oke. Dan untuk plus selanjutnya juga, ini soundnya juga keren banget, sound engineeringnya ini luar biasa, dimana dikabarkan juga bahwa ini katanya pelurunya benar-benar suara peluru dari pistol yang ditembak asli ya, walaupun memang peluru kosong, tapi ini benar-benar artinya soundnya sound asli dari pistol yang ada, bukan sound dari free copyright download pastinya ya. Ini cakep banget untuk penggambaran soundnya. Di sini juga suara-suara ambience helikopternya juga luar biasa menggelegar, dan gua nggak bisa kasih kredit minus tentunya untuk sound, ini luar biasa bagus. Dan satu kredit minus mungkin yang bisa gua sampaikan, yaitu mungkin penjelasan lebih lengkap tentang premisnya, yaitu kenapa si Jess bisa ikut ke dalam rombongan, karena gua masih belum dapat apakah memang Joel ini menyukai Jess. Di sini nggak dikasih lihat, nggak dikasih tunjuk apa scene-scene yang ada. Jadi mungkin itu jadi plot yang bolong, bisa menjadi pertanyaan di film ini. Jadi mungkin itu satu minus yang ada untuk film ini. Dan sisanya oke banget dari segi plot cerita dan mengangkat isu politik yang ada. Ini luar biasa bagus. Jadi film yang solid, film yang legit, dan film yang luar biasa epic ini akan gua kasih skor 9,3/10. Dan salah satu film dengan rating yang tinggi, dan juga gua prediksi akan mendapatkan Best Picture 2024 Oscar nanti. Dan ya kayaknya berikut untuk video review kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya pendapat lainnya, bisa feel free banget loh untuk tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat happy untuk bisa membaca komen-komen teman-teman semua, pendapat-pendapatnya tentang film ini. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, bisa banget di kolom komentar di bawah ditulis, nanti bisa kita akan diskusikan bersama tentunya. Dan untuk teman-teman yang mau request film review lainnya, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.